Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, perkenalkan nama saya Sriningsi SPD SD. Saya mengajar di Sekolah Dasar Swasta 005 Cahaya Meral, Kabupaten Karimun. Saat ini saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Provinsi Kepulauan Riau. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi filosofis Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Setelah mempelajari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, berikut pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan serta pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran terhadap murid di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Sebelum membaca modul 1.1, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran adalah 1. Pembelajaran hanya berpusat pada murid atau biasa yang disebut teacher center. 2. Memberikan tugas yang seragam kepada murid tanpa mempertimbangkan keragaman atau karakteristik murid. 3. Lebih banyak mentransfer ilmu dengan cara ceramah atau diskusi dan memberikan pertanyaan sehingga guru dianggap satu-satunya sumber belajar. 4. Murid dituntut memahami semua materi sehingga saat penilaian harus dituntaskan sesuai target. Pertanyaan kedua, yaitu yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, sebagai seorang pendidik pikiran saya mulai terbuka sebab selama ini saya kurang tepat memaknai apa itu pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Banyak yang harus dibenahi dan dirubah. Perubahan itu sebagai berikut. 1. Sebagai pendidik, saya akan berusaha memberikan contoh teladan yang baik agar peserta didik dapat mencontoh dari perilaku-perilaku baik saya. 2. Saya akan merubah pola pikir saya dari guru yang menjadi pusat belajar beralih kepada siswa sebagai pusat belajar. Artinya pendidikan harus berpusat kepada anak, guru sebagai fasilitator menuntun siswa untuk belajar. Yang ketiga, saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai potensi bakat yang berbeda-beda sesuai kodratnya. Kemudian yang keempat, saya semakin memahami akan makna semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsyo, dan Tutwuri Handayani. Pertanyaan ketiga, yaitu apa yang Anda segera dapat terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang akan saya terapkan agar kelas saya lebih baik seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Mengidentifikasi karakteristik siswa sesuai bakat, minat, dan kemampuan potensinya masing-masing. 2. Berusaha untuk lebih dekat dengan peserta didik agar lebih mengetahui latar belakang lingkungannya. 3. Merancang pembelajaran yang berpusat ke peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Kemudian yang keempat, selalu menerapkan budi pekerti yang baik agar menjadi panutan peserta didik. Sekian dan terima kasih. Salam bahagia.